Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi alhamdulillahirabbil alamin astaghfirullah al-hayyul qayyum. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilahi yarju'ul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Wa la yakhfaka in ikasu al-ahwal li fasadi zaman wa bidya wal ihmal li mahasin syam wa karimil khisal wa dhuhur li'am al-anzal bit tasaddur fil majalis wal mahafil bil qabul wal ijlal. Wa hadha huwa ghurbatud din wa inqiradul ilmi wa tawabisatil barakat wa rahmah wa istihqaqul maqti wa la'na walillahi dar man qala wa huwa sayyidil habib Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Siggaf Ba'alawi. Hadha zamanul jawri fihi zahirun qalilun ma talqa galib tahiru ghasal ba'ru wa sallal jawahir wadzulmu zaid fihi jamun makbusu azizu sidqin nas fihi jiddan wal kul saru lis sahihi a'da khuluwud dawa'i janiban wa sahabud da jami'uhum fil ghadri ghaisun maktusu. Di pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana banyaknya orang saat ini salah di dalam menjadikan panutan atau salah menempatkan orang. Orang yang tidak pantas ditempatkan di tempat itu, mereka tempatkan di tempat itu. Atau orang yang tidak layak menjadi panutan dijadikan panutan. Dikatakan di sini wala yakhfaka. Tidak samar bagimu. Artinya apa? Nampak dan terlihat. In ikasul ahwal. Terbaliknya keadaan. Yang mestinya menjadi imam jadi makmum. Yang mestinya jadi guru, ia jadi murid. Yang mestinya duduk di depan, duduk di belakang. Ini sudah kelihatan, nampak jelas. Lah ini kenapa? Li fasadiz zaman bidhiya. Sebabnya adalah kerusakan zaman.
Lah kerusakan zaman ini terjadi karena adhiya. Orang membuang, meninggalkan yang semestinya. Yang mestinya diikuti itu orang alim, orang soleh, orang yang baik. Tapi karena orang-orang mengabaikan hal ini, akhirnya yang diikuti orang yang punya tren baru dalam rambut, dalam pakaian, dalam gaya berbicara. Dan semisalnya. Jadi zamannya sudah kacau. Wal ihmal li mahasini syam wa karimil khisal. Selain dengan dia meninggalkan, mengabaikan, juga karena apa? Menyepelehkan, tidak menganggap akhlak-akhlak yang baik, perkara-perkara yang mulia. Ya, tidak peduli dengan akhlak yang baik, tidak peduli dengan akhlak atau perkara yang mulia. Anak-anak sekarang juga, mana ada yang peduli dengan akhlak? Mana ada yang peduli dengan perkara-perkara atau perangai-perangai yang mulia? Tidak ada. Mereka peduli dengan gamenya, mereka peduli dengan permainannya, mereka peduli dengan tongkrongannya. Yang ada di dalam pikirannya itu menyesuaikan dengan yang ada di sekitarnya. Pedulinya dia tentang itu. Akhlak, perangai yang mulia, yang indah, yang bagus. Mau orang ngomong, ini kurang ajar, ini kurang tepat, enggak peduli. Itulah kesembronoan, ketidakpedulian dengan sesuatu yang indah, yang baik. Wa dhuhuril li'am al-anzal, tampil orang-orang yang bejat, orang-orang yang tidak baik. Untuk apa? Bitasoddur fil majalis wal mahafil. Untuk duduk di depan, untuk berada di muka, baik itu dalam majlis ataupun perayaan-perayaan. Bil qabul wal ijlal, diterima dan dimuliakan. Nah, jadi sudah sangat terbalik. Tidak layak dimuliakan dan diterima. Di dalam perayaan, di dalam majelis dan yang lain sebagainya. Lah itulah dikatakan oleh pengarang Ghurbatud-Din. Menjadi asing agama ya seperti ini di antara contohnya. Ya, sebagaimana Nabi kan bersabda, Bada'ad dinu ghariban sayaudu ghariban. Munculnya agama ini gharib, terlihat aneh, dianggap aneh. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada
apa sesuatu yang dilakukan dalam agama itu tidak sesuai dengan apa yang biasa mereka lihat, yang biasa mereka dengar. Yang tadinya terbuka tertutup, yang tadinya boleh nggak boleh, yang tadinya kurang baik diperbaiki, yang tadinya kurang indah diperindah. Lah orang menganggap baru ini itu dan sebagainya. Nah, katanya Nabi, wa saya udah ghariban, nanti akan kembali seperti baru. Coba sekarang, yang layak di depan muncul di depan, orang mengamuk. Kenapa harus gini? Kenapa harus gitu? Dulu tidak ada yang melarang ini. Seperti ini dibiarkan kok. Dengan A, dengan B. Sekarang kok dilarang. Sekarang kok dibilang nggak tepat. Ini ghurbatuddin. Kenapa? Kekosongan yang terjadi diisi orang-orang yang nggak tepat. Orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak pantas. Diterima dan dimuliakan. Ya apa coba? Sesuatu yang nggak layak diterima. Kemudian ia dimuliakan. Itulah ghurbatuddin, wan kiradil ilm. Nah, itulah mulainya punahnya ilmu, musnahnya ilmu. Orang yang layak di depan diabaikan, ditaruh di belakang, terus akhirnya apa? Ilmu yang mestinya disampaikan olehnya, diajarkan olehnya, nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena nggak ditaruh di depan, sedangkan di belakang bukan tempatnya. Bagaimana dia bisa mengingatkan? Bagaimana dia bisa mengajarkan sedangkan dia diabaikan? Hanya apa? Punah ilmu, inggirat. Wantawa bisatul barakat wa rahmah. Akhirnya keberkahan, rahmat ini tertutup. Tertutup. Wastihqaq al-makat wa la'nah, dan berhak orang-orang di zaman itu atau di masa itu murkanya Allah dan laknat. Seperti dikatakan dalam sebuah syair. Syairnya Al-Imam Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Hadza zamanul jur fihi zahir. Ini adalah masa yang penuh dengan kezaliman, kejahatan. Kezaliman dan kejahatan sangat nampak. Galil matalqa galib tahir. Sedikit kamu akan menemukan orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Wasal ba'ru wasallalal jawahir. Kotoran menenggelamkan sesuatu yang indah, yang mahal, seperti permata. Kotoran akan menutupi permata-permata. Nah itu tadi. Coba bayangkan, yang di depan semestinya itu mereka adalah ulama, orang-orang yang layak untuk di depan, tidak didudukkan di depan. Yang didudukkan di depan, juhala, orang-orang yang bodoh. Terkadang hanya karena duit, karena punya uang, atau karena punya pangkat, dudukkan di depan. Pangkat duniawi, dudukan di depan. Yang alim, belakang. Terkadang bukan di belakang, di luar. Yang punya uang, yang punya jabatan, suruh masuk. Dikasih jalan. Salah, tidak salah. Nabi memerintahkan. Idza atakum karimu qaumin fa akrimu. Tapi kesalahannya ketika orang yang berilmu
nggak dikasih jalan, bahkan nggak dikasih tempat. Itu kesalahannya. Orang yang punya pangkat memang diajarkan oleh Nabi kita memuliakan, menempatkan dia pada tempatnya. Bukan berarti terus dikawal, dikasih jalan sampai ke depan. Sedangkan yang punya ilmu, bahkan terkadang punya santri yang bahkan santrinya itu bukan ratusan, ribuan, nggak dikawal, nggak dibiarkan masuk, nggak ditempatkan pada tempatnya. Dan itu terjadi. Kalau sudah seperti itu, permata ini tenggelam dengan apa? Kotoran. Mereka itu adalah permata. Orang-orang soleh, orang-orang alim itu permata. Tenggelam dengan kotoran-kotoran. Hanya karena duit, karena jabatan. Kotoran. Wadhul muzaid fihi jammat busu. Kezaliman ya, merajalela. Ya, sangat merajalela. Kezaliman sangat merajalela. Dan membuat apa? Membuat sempit. Membuat sempit yang apa masyarakat yang ada di tengah-tengahnya. Azizu sidqin nas fihi jiddan. Orang yang jujur, orang yang sungguh-sungguh, orang yang benar itu sudah sangat jarang. Sangat jarang kita temukan, sulit kita temukan. Ya. Wal kul salu risahihi a'da. Justru apa? Yang ada banyaknya orang itu menjadi musuh kebenaran. Nah, kita menyampaikan yang benar, ini salah. Yang benar seperti ini dimusuhi. Dimusuhi. Di lingkungan dimusuhi. Di dalam ranah tempat-tempat syiar agamanya Allah dimusuhi. Padahal apa? Kebenaran. Wal kul lisahihi wal kullu saru lisahihi ada. Hanya semua menjadi musuh daripada kebenaran. Khuluwudda janiban wa sahbudda. Ya. Obat dihindari, penyakit didekati. Ya. Penyakit dicari, obat dibuang. Ya. Jami'uhum fil ghadir ghaisu maksud. Ya, yang ada mereka semua tenggelam dalam pengkhianatan. Ya, mereka tenggelam dalam keburukan. Ya, mereka tenggelam dalam kejahatan, mereka tenggelam dalam kuburan. Jami'un fil ghadri ghais maktus. Nah, semuanya mereka di dalam apa? Di dalam pengkhianatan tenggelam. Ya, tenggelam dalam pengkhianatan. Ya, kan sudah nggak waras sudah. Ya, sudah tidak waras lagi. Ya. Nah, terjadi banyak apa sekarang? Orang yang nggak pernah mondok, yang sekedar baca buku, kemudian pinter menyampaikan, diundang di sana sini. Ilmunya tidak ada, ilmunya dari baca. Pinter dalam menyampaikan. Tapi apakah benar yang disampaikan? Banyak salahnya. Tapi orang menganggapnya enak kalau menyampaikan. Siapa yang menilai? Awam. Orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, yang belum sempurna dalam keilmuannya, artinya apa? Belum mentahkik ilmunya, ketika tampil banyak salahnya. Tapi yang tahu bukan orang awam, orang-orang yang berilmu. Bagaimana orang yang tidak berilmu, ya, yang ia hanya dapat dari membaca, kemudian pintar mengolah kata, tampilkan. Dan itu terjadi. Ya, terjadi. Nah, kita nggak bahas di luar daerah, di daerah kita aja banyak. Ya, di daerah kita banyak, nggak sedikit. Ya. Tapi terkadang yang amat disayangkan itu, senang ketika ditampilkan itu senang. Bahagia, merasa layak ditampilkan. Enggak kemudian, ya Allah, wedi aku enggak. Rasa itu hilang. Padahal yang dikerjakan itu bukan hal yang kecil. Kalau misalnya ceramah di rutinan kecil, ya,
nggak ada pengaruh sah dan tidaknya. Nah, mungkin nggak ada pengaruh dalam imannya. Nah, tapi kalau khutbah Jumat, pengaruhnya dalam sahnya sholat, bukan hanya untuk dia, tapi untuk semua makmum. Loh itu diingatkan enggak? Kemudian mundur, memundurkan diri enggak? Tetap. Sampai terusir baru. Ya, sampai terusir baru. Kalau enggak, ya tetap. Loh ya apa bayangkan? Itu enggak ada kemudian rasa takut, kemudian enggak, wes aku durung ngerti temen ya. Enggak. Maju. Bersandar dengan buku. Bersandar dengan buku, bukan dengan ilmu yang dipelajari, enggak, dengan buku. Lah sedangkan ulama berkata apa? Man kana syaikhuhu kitab fa syaikhuhu syaitan. Kalau mengandalkan buku maka gurunya dia adalah setan. Nah itu terjadi. Diingatkan, dianggap yang mengingatkan itu, yang mengingatkan dianggap, enggak dianggap, diabaikan. Padahal ini menentukan kesahan sholatnya, sholat Jumatnya. Berapa dosa yang dia tanggung coba? Ketika tidak sah dari kesalahannya dia, dengan sengaja, bukan tanpa sengaja loh. Tidak sengaja saya salah. Ini dan ini. Loh, sengaja kamu. Kenapa? Karena kamu tidak belajar. Kalau kamu belajar, kemudian ada kesalahan, itu bukan kesalahan kamu. Lah kamu nggak belajar tentang hal itu. Sama juga tentang jenazah. Pokoknya nelesi mayit atau mensucikan najis, pokoknya hilang. Tapi apakah itu sudah sesuai atau tidak? Nggak peduli dia. Wis mari sono, wis teleke ndak ono kok. Ya, apa caranya menghilangkan najis itu yang tadinya sedikit bisa tambah besar. Karena kesalahan dalam mensucikan, yang kamu anggap itu adalah mensucikan. Itu ada beberapa contoh banyak. Lah orang-orang yang seperti ini kadang itu tadi terlihat ya, pakaiannya atau terlihat ketekunannya dalam menghadiri majelis dan sebagainya ditampilkan, didukung, ya, dihormati, dimuliakan. Nah ini kesalahan terjadi di akhir zaman ini. Ya. Makanya diibaratkan oleh beliau, penyakit diparani, obat dibuang. Ya. Kan orang nyari obat supaya sehat. Ini enggak, obatnya dibuang, nyari penyakitnya. Jadi ibarat orang kepingin sakit. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, melindungi kita dari fitnah akhir zaman. Ya, sehingga kita dapat ya, memperbaiki keadaan kita, keadaan orang-orang yang di sekitar kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dipilih menjadi orang-orang yang ya, selamat daripada ya, segala keburukan, segala kejahatan, segala penyimpangan, ya, dan Allah menguatkan kita dalam ketaatan, kebaikan. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.